Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anas Firoz Habibi dengan NIM 2231501. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi sistem operasi, yaitu algoritma banker. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, yang pertama, apa sih itu algoritma banker? Algoritma bunker adalah metode yang digunakan untuk menghindari deadlock dengan memastikan bahwa sistem selalu dalam keadaan aman atau safe state. Nah, algoritma ini dinamakan algoritma bunker karena mirip dengan cara kerja bank dalam memberikan pinjaman. Dalam arti, bank sendiri tidak akan memberikan pinjaman melebihi dari kemampuan bank tersebut. Lanjut, dalam sistem operasi, sumber daya tidak diberikan kepada proses jika bisa menyebabkan deadlock nantinya. Nah, cara kerja algoritma bunker yaitu sebelum sistem memberikan sumber daya ke suatu proses, algoritma akan mengecek apakah permintaan proses bisa dipenuhi eh, atau tidak melebihi jumlah sumber daya yang tersedia. Jika diberikan, apakah sistem tetap dalam keadaan aman, atau artinya masih ada kemungkinan semua proses selesai tanpa deadlock. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka sumber daya diberikan. Jika tidak, permintaan akan ditolak sementara sampai sistemnya kembali aman. Nah, ilustrasinya seperti ini. Sistem operasi yang langkah pertamanya ialah eh, masuk ke dalam proses meminta sumber daya, di mana ada tiga proses, yaitu P1, P2, P3 yang ingin mendapatkan sumber daya. Nah, sumber dayanya itu ada A, B, dan C, memiliki jumlah terbatas. Kemudian P1 meminta sumber daya X misalnya. Kemudian masuk ke step yang kedua, yaitu dicek ketersediaannya. Jika tersedia, lanjut ke langkah berikutnya. Namun, jika tidak, proses harus menunggu lagi. Nah, proses yang ketiga yaitu adalah mengecek keamanan sistemnya. Algoritma mengecek apakah dengan memberikan sumber daya ke P1, sistem tetap dalam keadaan aman atau tidak. Jika tidak, mungkin akan ditolak. Nah, jika sebelumnya di step 3 itu keadaannya aman, lanjut di step berikutnya itu adalah memberikan sumber daya itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, jika aman sumber daya diberikan, namun jika tidak, prosesnya itu harus menunggu lagi. Lanjut, ini adalah istilah-istilah penting dalam algoritma banker. Yang pertama itu adalah available atau tersedia, yaitu jumlah sumber daya yang bisa digunakan saat ini. Yang kedua itu adalah max atau maksimum, yaitu jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan setiap proses untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga itu ada allocation atau alokasi, yaitu jumlah sumber daya yang saat ini sedang digunakan oleh suatu proses. Dan yang terakhir itu adalah need atau kebutuhan, yaitu jumlah sumber daya tambahan yang masih dibutuhkan suatu proses agar selesai. Nah, need ini bisa dihitung dengan rumus, yaitu maksimum dikurangi dengan allocation. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah contoh algoritma banker. Misalnya ada sebuah sistem dengan tiga jenis sumber daya yaitu A, B, dan C. Jumlah total sumber daya yang tersedia di sistem yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 5, dan C sumber dayanya itu ada 7. Nah, ada tiga proses di sini yaitu P1, P2, P3 yang menggunakan sumber daya tadi. Berikut adalah ini adalah tabel eh, yang menunjukkan jumlah maksimum allocation dan need.
Nah, proses P1 maksimumnya yaitu 753, allocation-nya 010, dan need-nya itu adalah 743. Begitu seterusnya, P2 dan P3. Bisa dilihat di sini. Nah, kita mau menghitung jumlah available-nya dengan menggunakan rumus tadi, yaitu rumus need, yaitu maksimum kurang allocation. Nah, untuk masing-masing sumber daya. Nah, kita lakukan di sumber daya pertama, yaitu sumber daya A, yaitu sumber daya A-nya maksimumnya itu adalah 10. Kemudian kita kurangi allocation-nya setiap prosesnya, yaitu 0, 2, sama 3. Jadi kita tambah dulu, baru kita kurangi, yaitu dapat hasilnya A sama dengan 5. Kemudian yang B, lanjut lagi yang ke B, maksimumnya itu adalah 5. Kemudian kita kurangi allocation-nya yaitu 1. Kemudian kita dapat eh, need-nya atau ya need-nya itu adalah 4. Kemudian C, yang dimana maksimumnya ada 7, kita kurangi dengan 2, kita dapat need-nya itu adalah 5. Jadi available atau yang bisa digunakan masing-masing sumber daya itu 5, 4, dan 5 untuk A, B, dan C. Nah, lanjut. Ketika sudah dapat available-nya, kita coba menyelesaikan proses satu per satu dengan sumber daya yang tersedia. Kita mulai dengan P1, yaitu need-nya tadi 743. Di sini tidak bisa dipenuhi karena A, yaitu available-nya A, itu adalah 5, kurang dari 7. Jadi kita lanjut ke P2, need-nya itu adalah 122. Bisa dipenuhi karena available-nya itu 545. Setelah P2 selesai, sumber daya yang dipakainya dikembalikan. Jadi available-nya itu ditambah menjadi 5 ditambah 2 tambah 4, yaitu maksudnya B-nya tambah 4 tambah 0, C-nya 5 tambah 0. Jadi 7 sekarang available-nya menjadi 7, 4, dan 5. Nah, kita lanjut lagi ke P3. Need-nya itu adalah 600. 600. Nah, di sini bisa dipenuhi karena available yang sekarang itu 745. Nah, setelah P3 selesai, sumber daya dikembalikan, kemudian available-nya ditambah lagi. Yang A ditambah 3, kemudian yang B ditambah 0, kemudian yang 2, yang C 5 ditambah 2. Kemudian available sekarang itu menjadi 10, 4, dan 7. Nah, kemudian kita kembali lagi di P1 yang sebelum dijalankan, yaitu need-nya itu 7, 4, 3. Sekarang bisa dipenuhi karena available yang sekarang itu adalah 10, 4, dan 7. Setelah P1 selesai, semua sumber daya kembali dan sistem tetap aman. Karena semua proses bisa dieksekusi tanpa deadlock. Sistem dalam keadaan aman atau safe state. Nah, kesimpulannya, algoritma banker memastikan bahwa sumber daya hanya diberikan jika sistem tetap aman. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memberikan sumber daya bisa menyebabkan deadlock, maka permintaan akan ditolak ataupun ditunda. Nah, kesimpulan yang terakhir itu adalah proses dieksekusi dalam urutan yang memastikan semua bisa selesai tanpa deadlock. Nah, Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi sistem operasi, yaitu algoritma banker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.